Oke, lanjut. Apa ulangin lagi? Dari awal. Kita buat apa? Adaptor, adjustable. Ini adalah rangkaian dasar kalian. Sumber tegangannya. Ya. Sekarang Bapak tanya nih. Apa fungsi trafo di sini? Masukkan tepat. Fungsi trafo di skema ini buat apa? Loh. Gak bisa dah. Takut salah atau bagaimana ini? Salah. Ulang tepat. Menurunkan? Salah. Masih kurang lengkap. Nah, itu jawabannya. Karena tegangan ada dua. AC dan DC. Ya. Menurunkan tegangan AC. Berarti di sini posisi masih tegangan VAC. Ya. Dari 220 turunkan dari berapa? 20 volt. Kalau kalian dapat trafonya 18 juga nggak apa-apa. Berarti turunkan dari berapa? 18. Kemudian di sini ada rangkaian dioda bridge. Rangkaian dioda bridge 4. Ya. Dioda bridge itu sinyalnya kalau kamu ukur pakai osiloskop full wave. Yang artinya gelombangnya nanti begini. Udah? Ini namanya full. Kalau yang setengah artinya satu dioda paham? Hilang ininya. Kalau satu buah dioda saja. Tidak recommended. Tapi kalau ingin biaya murah, ini recommendednya. Ya, lanjut. Sinyal AC masuk. Perhatikan cara kerjanya ya. Dirubah, diluruskan. Ambil sinyal positifnya, betul? Keluar. Keluar, masuk. Di sini ada beban. Putar, masuk ke sini dia. Nah, kembali ke sini. Kembali ke sini. Jadi berputar. Nanti sebaliknya. Waktu sini dapat sinyal positif. Nah, dia keluarin sini. Masuk lagi kan, putar lagi, pindah posisi ke atas. Nah. Udah paham? Cara kerjanya. Ya. Sekarang kapasitornya ini karena 20 volt. Kamu kasih di sini 2200 UF mikrofarad 50 volt. Ya. Mengapa kok nilainya harus besar? Ibaratnya ember. Kalau kamu tanpa kapasitor, yang terjadi cuma gini doang. Ini lihat, drop. Maka butuh kapasitor, hasil akhirnya menjadi, paham? Nah, jadi ini lebih stabil sedikit. Semakin besar, makin bisa lurus. Karena ingat, tegangan DC bersifat lurus. Kalau digital kan gini. Ya, ini AC. AC digital. Karena dia bentuknya hidup, mati. Sama di sini. Hidup, mati gantian. Tapi gelombangnya sinus. Karena itu gelombangnya sinus. Oke, lanjut. Sampai di sini. Keluarnya berapa berarti? VDC berapa? 20. Ini positif, ini negatif. Ya. Kita lanjut lagi nih, mundur ke belakang lagi. Ada IC LM317. Untuk kakinya, Bapak hanya kasih kode di sini in, output, dan di sini adalah ADJ. ADJ itu artinya apa? Adjustable. Kalau input, ini adalah output. Kemudian di sini ada resistor.
Apa fungsi resistor ini? Feedback, pengembalian, menstabilkan. Nilainya adalah 270 ohm. Lanjut, di sini pengaturannya sekarang. Nah, ini digabung nih. Atau untuk permudahnya, waktu kalian order, nah, tinggal gabung. Dengan nilai 5K. Apa itu 5K pengertiannya? Iya tahu. Maksudnya pengertiannya kalau potensi itu di mananya letaknya? Artinya, ini loh. Nilai resistornya di sini. Ujung satu dan paling ujung kanan dan kiri. Nah, tengah itu adalah pengontrolnya. Kamu ingin menentukan yang mana? Fungsinya cuma itu aja. Menentukan nilai resistornya. Sudah? Lanjut. Di sini keluarnya karena IC ini datasheetnya 1 ampere. Sedangkan kamu butuhnya 5 ampere misalnya. Berarti kalau 5 ampere kamu langsung kasih LMK1, keluarnya berapa? 1 ampere. Dikasih apa kalau gitu untuk penguatannya? Penguatan arus transistor. Ya, cara pemasangannya. Ya, ini kolektor, ini emitor, ini basis. Ya, ini baru V out. Di sini kamu kasih kapasitor lagi dengan nilai 1000 mikrofarad 50 volt. Rahasianya kenapa kok kamu jawabannya 50 volt? Ingat, tegangan maksimal dia berapa? 20. Kapasitor ada tegangan maksimal 25. Selisih 5 volt, berbahaya. Kalikan setengahnya. Setengahnya lebih. 40 volt nggak ada, berarti 50. Di toko kamu cari 40 volt nggak ada. Adanya 50. Lebih aman. Jadi semakin tinggi voltnya makin baik. Ini rahasianya. Tujuannya supaya kapasitor tidak melentung. Ya, lanjut. Nah, sampai sini, ini adalah V out, DC-nya. Di sini kamu tambahkan lagi. Apa ini? Pertanyaannya adalah, berapakah nilai resistor pada lampu LED ini? Ya udah, Bapak kasih jawabannya aja. Langsung aja 2K2. Apa itu 2K2? Nilainya berapa? Apa? 2,2 ohm. 2,2 kilo ohm. K ini kan kilo. Ya, kalau tadi di T1 jawabannya 2200. Bener sih. Gak salah. Tapi masalah kamu waktu beli di toko 2200 gak ada. Bingung mbaknya. Yang ada 2K2. Udah, paham? Lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah, apa fungsi dari transistor ini? Penguat arus. Jenisnya apa ini? NPN. Ya. Kita kasih kodenya 2N3055 standarnya untuk arus besar atau TIP 41C. Pilih mau yang mana. Bebas. Ini kalian buat, tegangan bisa diatur. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, ini adalah perancangannya. Sudah jadi ini. Lihat cara kerjanya. Pada saat kamu putar ke kiri mentok, tegangannya dia keluar cuma 1,4. Lampu LED ini redup atau terang? Redup. Kalau dikasih
Maksimal tegangan 20, terang. Itu indikatornya. Dikecilin redup, dibesarin terang. Gampang kan? Gampang? Oke, sekarang belajar perbaikannya. Kan mapel perbaikan kan ini kan? Transistor ciri khasnya rata-rata konslet. Sekarang kalau C dan E ini konslet, apa yang terjadi pada Vout DC-nya? Apa yang terjadi pada Vout DC-nya nih? Nah, tadi juga sama itu. Mereka bingung mikir-mikir. Lihat jalur skemanya, perhatikan skemanya. Lihat. Positif. Masuk. Betul? Sweat. Keluar kan? Di kolektor. Masuk di kolektor nih. Ternyata transistornya rusak. Konslet. Yang terjadi di sini apa? Lihat. Berapa tegangan di sini? Apa? DC. Ya kan? Nih. Kan tegangan ini waktu kamu buat ngerancang, kan bisa dirubah-rubah. Tegangannya kan mulai dari 1,4 sampai 20 volt ke DC. Kan begitu kan? Ya. Ternyata transistornya konslet. Ingat, transistor itu ciri khasnya konslet. Short. Jadi kalau kamu ukur, diukur sini ke sini, bunyi. Ini ke sini, bunyi. Ini ke sini, bunyi. Gantiin. Kelar. Berarti transistor konslet. Kalau ada konslet di sini, apa yang terjadi di sini? Nah, itu dia jawabannya. Keluar langsung ada konslet Vout 20 volt. Waktu kamu putar-putar, nggak ada perubahan. Gitu loh. Sudah paham sampai sini? Ini cara perbaikannya. Sekarang kita lanjut, mundur ke belakang. Seandainya, kalau diukur, dirubah-rubah nih, nggak fungsi, ini nggak ada perubahan, tetap 20 volt terus. Ya. Waktu kamu ukur, ini ternyata tidak konslet. Bisa kemungkinan. Yang kamu ukur sekarang kemana? Ini. Di basisnya. Caranya bagaimana mengukur basis? Dicopot jalurnya ke basis. Langsung ini diukur. Cara ngukurnya kamu putar-putar di sini. Ada perubahan tidak? Kalau tidak ada perubahan, tetap misalnya keluarnya positif 20 volt terus, atau tidak keluar sama sekali, IC kemungkinan bisa rusak. Atau potensionya sudah rusak. Ini Bapak ngajar begini supaya nanti kalau kalian buat di rumah, jangan kebanyakan tanya. Ukur masing-masing. Makanya di rumah harus punya multimeter. Orang elektro nggak punya multimeter, tukar akuntansi aja. Ya, ini ilmu perbaikan nih. Mundur lagi ke belakang. Ternyata Pak, tegangan sini nggak ada. Nol sama sekali. Diukur ke normal, nggak ada. Kamu cek mundur ke belakang. Sini. Kamu ukur bagian sini. Diukur langsung. Kalau di sini tegangannya tidak ada, nol. Nih, nggak beres nih. Nol nih. Nggak keluar DC-nya. Yang kamu ukur yang mana berarti? Yang kamu cari kerusakan mana? Coba analisa. Kalau waktu kamu ukur gini, nah, nggak ada tegangannya. Berarti mundur kemana? Ke diodanya langsung. Mundur ke belakang. Jangan-jangan diodanya, ingat rahasianya, komponen dioda rusaknya adalah short. Kalau ini short, apa yang terjadi? Keluar di sini. Waktu kamu ukur tegangan 0 volt DC. Tapi begitu kamu ukur tegangan AC, keluar 20.
Atau bisa kemungkinan 0. Kenapa 0? Trafonya jadi panas karena dia mundur lagi ke belakang. Kamu langsung putusin kabel di sini. Ini diputus. Ini diputus nih. Langsung ukur di trafo. Trafo ukurnya pakai tegangan apa? AC, jangan lupa. Nanti kamu ukur DC. Sampai lu mati juga nggak akan muncul-muncul tegangannya. 0 terus. Jangan lupa ukurnya pakai VAC. Di multimetermu itu. Harus keluar berapa? Kalau tidak keluar berarti mundur lagi ke belakang. Jangan-jangan kabelnya putus. Atau sekringnya putus. Atau saklarnya rusak. Kamu ukur dulu di sini nih. Diukur di sini di trafonya langsung. Waktu kamu colok di PLN, kamu ukur di sini. Keluar nggak 220-nya? Ternyata ada Pak 220, tapi di sini nggak ada. Berarti yang rusak? Nah itu dia jawabannya. Gampang kan servis itu kan? Sifatnya dari depan ke belakang. Tapi kalau merancang dari depan, dari belakang ke depan. Wes paham sampai sini. Kalau memperbaiki barang, pertama kali yang kamu lihat adalah hasil akhir. Contoh, perbaiki kipas angin. Hasil akhirnya apa? Kipasnya muter apa enggak? Betul? Betul? Lalu kemudian kamu colok nih, oh enggak muter. Saklar enggak ada. Lalu tahap kedua, getar enggak? Diukur begitu. Itu kalau servis kipas angin. Ternyata waktu dipegang kok getar, getar toh. Berarti kalau getar, kipas itu dinamain jadi magnetik. Kapasitornya rusak. Nilainya sudah menurun. Atau ininya seret asnya, nempel. Udah itu doang. Tinggal kamu semprot asnya, set. Pakai minyak WD 40 atau minyak rantai, hajar aja. Kalau dia udah los, tancap muter, udah beres, tuan. Langsung berapa Pak? 35.000. Cuma semprot doang. Simpel kan? Kalau yang nggak begini, ya cobalah kalian buat. Sekarang budgetnya, Bapak tidak mau menerima barang yang sifatnya gini tok, udah jadi, model di luar, nggak ada casingnya. Bapak anggap belum layak. Jadi waktu ngerancangin nanti harus pakai casing. Casingnya bisa pakai kardus paling murah. Kardus, boleh. Terserah mau kardus apa, harap lah. Atau pakai Tupperware, plastik itu loh. Nah, pokoknya wadah-wadahnya kue lah, ajar aja. Pokoknya intinya ada casingnya. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan? Bapak sudah hitung kurang lebihnya mendekati 150.000. Kalau trafonya 2 ampere. Karena trafo 5 ampere harganya 100.000 sendiri. Rangkaian ini totalnya Bapak udah hitung kurang lebih 15.000. Kalau trafonya 2 ampere, maka dioda sini berapa ampere? Kalau trafonya 2 ampere, ini biasanya dikasih 2 ampere, kasih aja 3 ampere diodanya. Setiap diodanya kasih 3 ampere. Atau paling gampangannya kasih aja paling gampang nih 6 ampere. Aman deh. Agak besar dikit. Kalau lebih kecil yang terjadi adalah panas rusak konsep. 6 ampere. Jangan lupa transistor di sini harus pakai heatsink pendingin. Karena panas. Kalau IC-nya tidak mungkin panas. Karena dia hanya sebagai pengontrol. Nah. Sekarang Bapak tanya, di transistor ini, kan dia menguatkan arus. Pernah diajari ini enggak? Ya kan? Cara kerjanya tahu enggak? Kalau dalam dunia realitas sekarang ini, kalian bisa nyoba. Ingin tahu? Nah, kau parahkan dulu kameranya.
Nah, siap. Nah, ini ke sini nih. Oke. Lihat ini transistor ya. Perhatikan ini. Pintu ini lihat. Ini transistor ini ibaratnya sebuah pintu. Ya. Kamu lihat, kamu buka pintu itu apa mungkin dorong? Kan nggak bisa. Butuh apa? Pengendali bukan? Anggaplah Bapak ini IC-nya. Pengendali. Ini apa? Basisnya. Ganggang ini adalah basis. You understand? Arus kecil. Lihat Bapak ini arus kecil. Tuh. Kecil kan? Pintunya gede. Ya kan? Buka, dorong. Harus masuk. Masuk. Makin besar tegangannya. Waktu kamu kecilin, itu pelan-pelan. Kecilin dikit. Waktu kecilin segini tegangannya. Segini keluar. Dikit. Buka lagi, makin lebar. Buka lagi, makin lebar, makin besar. You understand sampai sini? Udah paham? Simple kan? Jadi komponen-komponen ini sebenarnya dirancang itu sesuai dengan realita kehidupan. Gitu loh. Udah, selama ini belum pernah diajarin kayak gini? Belum? Ya, Bapak ajarin. Simple. Sampai sini, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Yakin bisa? Proyek ini hanya Bapak beri waktu 2 minggu. Ya, 2 minggu. Loh Pak, kok sebentar Pak? Iya kan? Loh, kalian kan bisa kerjakan di rumah. Ingat, ini barang tidak dikumpulkan. Ini dibawa pulang. Buat kamu nanti kuliah. Kamu kuliah, nanti ada skripsi. Ini anggap aja tugas akhir kalian. Karena kita bertemu hanya 4 bulan. Ya, anggap saja Bapak sudah melatih kalian membuat skripsi. Tugas akhir. Alat langsung, jadi lagi dijual. Oke, sampai sini ada yang menanyakan? Atau protes? Pak, terlalu cepat Pak? Atau gimana? Silakan angkat tangan. Yang mau memberikan usulan? Nggak ada? Sanggup semuanya ini? Kelompokan. Kalau kamu kelompokan, skripsi itu tidak kelompok. Berarti kalau kelompokan boleh nggak? Ini tidak untuk kelompok. Jawabannya sederhana. Waktu kamu kuliah, nggak ada yang namanya kelompok. Skripsi itu hanya sendirian. Lebih baik susah di awal daripada nanti kamu susah di akhir. Alat ini fungsinya pertama bisa ngecas aki motor. Tertarik gak? Nah, kemudian alat ini bisa kamu buat eksperimen-eksperimen macam-macam. Misalnya nih, kamu buat lampu otomatis, kan butuh ini. Kalau nggak ada ini gimana mau cobanya? Pakai apa? Masa kamu langsung colok ke PLN? Ya jelek PLN-nya. Pelan tegangannya butuhnya kecil. Artinya berarti kalau gitu apa? Perlu nggak? Perlu. Kamu servis handphone, untuk ngecas baterai yang ngedrop bagaimana? Pakai ini. Tak kasih bocoran. Kalau kamu punya alat ini, ngecas aki motor, 12 volt aki motor itu, kamu kasih output di sini 15 volt. Langsung penuh. Ditungguin. Kalau 5 ampere hanya 1 jam. Paling 2 jam. Kalau 2 ampere bisa 8 jam. Terserah kamu butuh yang cepat atau butuh yang lama. Kemudian alat ini juga bisa buat ngetes lampu motor. Lampu bilet, klakson. Masa kamu harus beli aki? Kalau akinya ngedrop, akinya habis, ya apa cara ngecasnya? Masa kamu bongkar motor, terus mesinnya dijalanin, ya entek toker bensinnya toh. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan lagi? Tadi dia bertanya kelompok.
Oh, gitu. Mau berapa lama? Pilih. Kompak aja. 1 bulan, 2 bulan, atau nggak bikin sama sekali, nggak apa-apa loh. Bapak kasih tawaran kok. Ya nggak apa-apa, nyicil itu terserah kalian. Makanya kan Bapak project ini Bapak tawarin di akhir bulan. Karena Bapak udah tahu gajinya orang tua itu gajiannya di awal bulan. Makanya lebih baik kamu ngomong sama ayah. Kalau kamu tidak ngomong, kamu hanya beli komponen doang, tapi nggak tahu fungsinya buat apa, percayalah, orang tua nggak bakal kasih uang. Takutnya apa? Berarti kalau nggak kasih uang, orang tuamu tidak percaya sama dirimu. Karena uangnya selalu habis hanya untuk hal yang nggak berguna. Dan kamu juga tidak bisa membuktikan bahwa kamu belajar di rumah. Itu jawabannya. Kalau kamu bisa nyolder di rumah, ngukur sendiri, ayahmu lihat, kamu minta uang berapa, mesti dikasih kok. Bapak yakin itu? Kan nggak mungkin, pasti walaupun bapakmu nggak punya uang, pasti dia akan usaha. Makanya di rumah supaya kamu punya uang, buka usaha servis. Mulai nekat. Ingat, letaknya orang sukses itu berani menerima namanya adalah resiko. Kalau kamu takut dengan resiko, ya ini resikonya apa ini? Gagal. Kamu gagal, uangmu langsung lenyap. Iling lo ya. Contoh nih, kamu nggak jadi nih. Ternyata nggak keluar. Kamu malas carinya perbaikannya. Ya udah, lenyap. Tapi kalau kamu usaha, resikonya apa sih? Pertama uang, yang kedua waktu. Menghasilkan apa hasilnya? Ilmu. Beres lah. Ada yang bertanyakan? Enggak apa-apa, usaha aja. Mau berapa lama? 1 bulan. Enggak apa-apa, 1 bulan enggak masalah. Kalau di TI 1, ini TI berapa nih? TI 2. TI 1, 2 minggu. Kalau kalian mau 3 minggu, 4 minggu, oke, nggak masalah.